Di hadapan ratusan tamu, pria yang sebentar lagi akan menjadi tunanganku berkata, mantan kekasihku tak tergantikan. Jika kau tidak menyukainya, kita batalkan pernikahan ini. Semua mata tertuju padaku, menanti aku hancur. Tapi aku hanya menjawab dengan satu kata, yang mengubah segalanya selamanya. Malam itu, langit di atas Yogyakarta melukiskan kanvas oranye yang sempurna, dengan siluet agung puncak-puncak candi dan atap-atap bangunan bersejarah sebagai latar belakangnya. Perayaan dilangsungkan di sebuah resor mewah di perbukitan Kaliurang, sebuah tempat yang arsitekturnya memadukan kemegahan modern dengan pesona klasik Jawa kolonial. Alunan lembut kuartet gesek yang memainkan komposisi klasik mengalun di udara, berbaur dengan aroma melati yang menghiasi setiap sudut. Ini adalah pesta pertunangan Anindita Kusumawardhani dan Bramantio Wicaksono. Sebuah perayaan yang dirancang untuk menjadi perwujudan pasangan yang sempurna. Anindita mengenakan gaun lavender elegan dari seorang desainer modern Indonesia, yang sketsanya ia gambar sendiri bergerak dengan anggun dan penuh martabat di antara para tamu. Senyumnya tulus, dan matanya yang cerdas memancarkan kehangatan saat ia menyapa kerabat dan sahabat yang terbang dari berbagai kota. Sebagai seorang arsitek, Anindita adalah cerminan dari karya-karyanya, terstruktur, penuh pertimbangan, dan memiliki keindahan yang terkendali. Di balik penampilannya yang tenang, tersembunyi pikiran yang tajam dan prinsip-prinsip yang tidak mudah goyah. Di sampingnya, pusat perhatian lainnya adalah Bramantio Wicaksono, yang mengenakan setelan jas pesanan khusus dari butik ternama yang membungkus sempurna postur atletisnya. Ia memancarkan pesona alami. Tawanya yang renyah, caranya merangkul teman-teman lama, dan tatapan percaya diri saat ia memandang seisi ruangan semuanya meneriakan kesuksesan. Ia adalah seorang pengusaha muda yang sedang naik daun dari Jakarta, pewaris Wicaksono Group yang terpandang. Bagi dunia, mereka adalah pasangan impian, arsitek brilian dari kalangan intelektual Yogyakarta dan seorang pangeran bisnis dari Jakarta. Nindita, sayang, selamat ya, kata Ibu Anindita, matanya berkaca-kaca karena haru. Ibu belum pernah melihatmu sebahagia ini. Terima kasih, Bu, jawab Anindita sambil memeluknya. Bramantio dengan lembut merangkul bahu calon ibu mertuanya. Doakan saja semuanya lancar sampai hari haya, Bu Ratna. Saya akan menjaga Nindita baik-baik. Ayah Anindita, seorang profesor di UGM yang tidak banyak bicara, hanya menepuk pundak Bramantio dengan senyum bangga. Baginya, Bramantio adalah pemuda cerdas yang akan menjamin masa depan putri satu-satunya. Keluarga Bramantio pun tak kalah gembira. Ayahnya, seorang pebisnis kawakan, mengamati Anindita dengan puas. Menantu dari keluarga terpelajar Yogyakarta, cerdas dan mandiri, adalah pilihan sempurna untuk mengangkat citra keluarga mereka. Namun, di tengah kesempurnaan ini, ada detail-detail kecil yang hanya bisa ditangkap oleh mata yang paling jeli. Ketika seorang teman lama Bramantio menepuk punggungnya dan berkata, akhirnya ada juga yang bisa menjinakkan singa ini, tawa Bramantio terdengar sedikit hampa, dan pandangannya sejenak melesat ke samping, seolah mencari sesuatu yang tidak ada di sana. Anindita menyadarinya. Ia sering merasakan arus bawah yang aneh ini. Terkadang di tengah percakapan, Bramantio akan terdiam sejenak. Senyumnya sedikit memudar saat ia tanpa sadar mengetik sesuatu di layar ponselnya, meski ia akan segera kembali ceria seperti biasa. Jika Anindita bertanya, jawabannya selalu sama, bukan apa-apa, sayang, cuma stres pekerjaan. Anindita memilih untuk mempercayainya. Baginya, cinta dibangun di atas kepercayaan. Ia percaya bahwa fondasi yang telah mereka bangun selama setahun terakhir cukup kokoh untuk menopang sebuah rumah. Malam itu, mereka merayakan peletakan batu pertama fondasi itu. Ia tidak tahu bahwa sebentar lagi, Bramantio sendiri yang akan mengambil palu godam raksasa untuk menghancurkannya berkeping-keping. Acara mencapai puncaknya. Setelah makan malam, diiringi alunan trio jazz yang lembut, pembawa acara dengan ceria mengumumkan sesi pidato dari keluarga. Ayah Anindita memberikan pidato singkat yang penuh nasihat bijak dan doa. Ayah Bramantio menyusul dengan pidato yang lebih megah, penuh kebanggaan pada putranya dan sambutan hangat untuk calon menantu barunya. Lalu tibalah giliran pasangan yang berbahagia. Mari kita beri tepuk tangan untuk Mas Bramantio Wicaksono dan Mbak Anindita Kusumawardhani, yang akan berbagi beberapa patah kata tentang kebahagiaan dan harapan mereka, kata pembawa acara. Bramantio mengambil mikrofon terlebih dahulu, tersenyum lebar sambil memandang para tamu yang bertepuk tangan meriah. Selamat malam, para orang tua, keluarga, dan sahabat yang kami kasihi. Terima kasih telah bergabung dengan kami di hari yang membahagiakan ini. Suaranya dalam dan penuh percaya diri. Berada di sini, di samping Anindita, adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dia adalah wanita yang luar biasa, cerdas, dan sangat berbakat.
Dan yang terpenting, dia mengerti saya. Para tamu tersenyum. Beberapa ibu-ibu tampak menyeka air mata haru. Anindita menatap Bramantio dengan mata penuh cinta. Pria ini akan menjadi suaminya. Bramantio berhenti sejenak. Senyum di wajahnya berganti dengan ekspresi yang lebih serius. Suasana pesta mulai berubah secara tak kentara. Dalam membangun sebuah hubungan, lanjutnya, saya percaya pada satu hal, kejujuran mutlak. Kini matanya terpaku pada Anindita, seolah hanya mereka berdua yang ada di ruangan itu. Kejujuran sejak awal adalah pilar terpenting. Karena itu, malam ini, di hadapan Anda semua yang kami hormati, saya ingin memperjelas satu hal. Keheningan mulai merayap, bahkan alunan trio jazz di latar belakang seolah memelan. Para tamu mencondongkan tubuh ke depan, penasaran. Bramantio menarik napas dalam-dalam, lalu dengan suara yang jernih dan tegas, ia mengucapkan kalimat yang akan membekukan waktu. Larissa Handoko, mantan kekasih saya, akan selalu menjadi bagian dari hidup saya. Bisik-bisik menyebar ke seluruh ruangan. Nama Larissa Handoko cukup dikenal di lingkaran pertemanan dekat Bramantio. Mereka memiliki hubungan yang sangat lama dan putus sesaat sebelum Bramantio bertemu Anindita. Bramantio mengangkat tangannya, meminta keheningan. Saya tidak akan pernah meninggalkannya, baik sebagai teman maupun sebagai mitra bisnis. Hubungan kami telah berubah, tetapi ikatan kami akan ada selamanya. Itu adalah bagian dari diri saya, bagian dari masa lalu dan masa kini saya. Kemudian, ia mengalihkan pandangannya sepenuhnya ke Anindita. Wajahnya tampak menantang, seolah sedang mengadili calon istrinya di depan umum. Nindita, jika kau tidak menyukai ini, katanya, suaranya menggelegar melalui pengeras suara, menusuk jantung setiap orang yang mendengar. Jika kau tidak bisa menerimanya, maka kita batalkan pernikahan ini. Dunia seakan berhenti. Musik benar-benar senyap. Suara sendok yang jatuh di meja yang jauh terdengar seperti letusan meriam. Ratusan pasang mata, yang tadinya penuh kekaguman, serempak beralih ke Anindita. Dalam tatapan mereka ada campuran keterkejutan, kasihan, kebingungan, dan sedikit rasa ingin tahu yang kejam. Wajah orang tua Anindita memucat. Ayahnya mengepalkan tangan di bawah meja. Ibunya menatapnya dengan ngeri, mulutnya ternganga. Semua orang mengawasinya, menantikan reaksi air mata, drama, sebuah jawaban atas ultimatum yang paling kejam dan tidak pada tempatnya. Bagi Anindita, momen itu seperti berada di dalam gelembung kedap suara. Denging di telinganya menenggelamkan semua bisikan dan napas yang tertahan di sekelilingnya. Ia tidak melihat ratusan mata yang menghakimi. Ia hanya melihat pria yang berdiri di sampingnya, Bramantio, yang baru saja menelanjanginya secara emosional di depan semua orang terdekat mereka. Tapi yang ia rasakan bukanlah gelombang panas karena malu atau rasa sakit yang tajam karena pengkhianatan. Anehnya, yang datang adalah gelombang dingin dari sebuah kejernihan yang mengejutkan. Dalam beberapa detik, semua kepingan teka-teki tentang Bramantio menyatu di benaknya. Sikapnya yang terkadang jauh, ponselnya yang selalu dirahasiakan, telepon bisnis larut malam dengan rekan kerja yang tidak disebutkan namanya. Semuanya kini menunjuk pada satu nama, Larissa Handoko. Bramantio tidak sedang bersikap jujur. Ia sedang menyatakan kekuasaannya. Ia tidak meminta pengertian, ia mengajukan ultimatum. Ini bukanlah hubungan yang dibangun di atas pilar kejujuran, melainkan di atas syarat dan ketentuan yang baru saja ia bacakan dengan lantang. Dan Anindita baru saja menyadari bahwa ia tidak bersedia menandatangani kontrak itu. Ia merasakan tangannya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena lonjakan adrenalin yang memberinya kekuatan. Ia menatap mata Bramantio, yang masih menatapnya dengan menantang. Ia melihat keangkuhan di sana, keyakinan mutlak bahwa Anindita akan menundukkan kepala. Mungkin menangis, lalu dengan enggan mengangguk untuk menyelamatkan muka dan pernikahan mereka. Bramantio sama sekali tidak mengenalnya. Senyum yang nyaris tak terlihat muncul di bibir Anindita. Tanpa melepaskan pandangannya dari Bramantio, ia mengulurkan tangan ke arah pembawa acara yang membeku dan meminta mikrofon kedua. Pembawa acara, seorang profesional berpengalaman, begitu terkejut hingga ia menyerahkannya secara naluriah. Anindita mendekatkan mikrofon ke bibirnya. Keheningan di ruangan itu memekakkan telinga. Ia bisa merasakan detak jantung ibunya dari seberang ruangan. Ia bisa merasakan ketegangan semua orang yang menunggunya hancur. Ia menarik napas perlahan. Suaranya, ketika terdengar, tidak bergetar. Tidak ada isak tangis sedikitpun. Suaranya sangat jernih dan datar. Baiklah. Itu hanya satu kata. Kemudian, dengan gerakan tenang, ia meletakkan kembali mikrofon di atas meja. Ia sedikit berbalik dan mengangguk menenangkan ke arah orang tuanya. Sebuah sinyal nonverbal yang berkata, semuanya baik-baik saja, aku tidak apa-apa. Kemudian,
Dengan keanggunan seorang ratu, ia menoleh ke pembawa acara yang masih terpaku dan berkata dengan suaranya yang biasa, "Kita bisa lanjutkan acaranya. Saya rasa hidangan penutup sudah bisa disajikan." Efek dari tindakannya jauh lebih menghancurkan daripada jika ia berteriak atau menangis. Kebingungan total menyelimuti ruangan. Para tamu saling berpandangan tidak percaya. Yang paling terkejut adalah Bramantio. Wajah angkuhnya kini menunjukkan keheranan yang tak terselubung. Ini bukan reaksi yang ia rencanakan. Ia mengharapkan perlawanan, atau penyerahan diri. Ia sama sekali tidak siap untuk penerimaan yang tenang ini, yang entah bagaimana terasa seperti penolakan total. Anindita duduk kembali di kursinya, mengambil segelas air, dan meminumnya perlahan, seolah-olah pidato Bramantio bukanlah bom yang baru saja menghancurkan masa depannya, melainkan hanya sebuah selingan yang sedikit aneh. Di tengah reruntuhan rencana hidupnya, untuk pertama kalinya Anindita Kusumawardhani merasa utuh. Anindita berhasil bertahan selama 1 jam sisa pesta dengan mode autopilot. Ia tersenyum, mengangguk, dan berterima kasih kepada para tamu yang berpamitan dengan wajah canggung. Banyak yang mencoba memberinya tatapan kasihan, tetapi Anindita membalasnya dengan tatapan yang begitu tenang sehingga mereka sendiri merasa malu. Bramantio beberapa kali mencoba menariknya ke samping untuk berbicara. "Nindita, kita perlu bicara. Apa maksudmu dengan baiklah?" bisiknya gugup. "Nanti, Bram," jawab Anindita setiap kali. Suaranya sopan tetapi sedingin es. Ia telah mendirikan dinding tak kasat mata di sekelilingnya, dan untuk pertama kalinya, Bramantio tidak bisa menembusnya. Ketika musik akhirnya berhenti dan lampu-lampu mulai meredup, keluarga Anindita berkumpul untuk pulang. Anindita memeluk orang tua Bramantio, yang tampak sama bingungnya. "Terima kasih sudah datang," katanya, seolah tidak ada yang terjadi. Perjalanan dari resor kembali ke rumah mereka di pusat kota terasa seperti perjalanan ke dimensi lain. Tidak ada yang berbicara di dalam mobil. Ayah Anindita mencengkeram kemudi lebih erat dari biasanya, buku-buku jarinya memutih. Ibunya, di kursi penumpang, menatap keluar ke jalanan yang diterangi lampu-lampu redup, tetapi pikirannya jelas berada di tempat lain. Anindita, yang duduk di belakang, menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota kelahirannya, yang biasanya terasa hangat dan akrab, kini tampak buram dan jauh. Ia tidak sedih. Emosi yang mendominasi benaknya adalah kelegaan, seolah-olah beban berat yang bahkan tidak ia sadari keberadaannya tiba-tiba terangkat dari pundaknya. Ia memutar ulang kata-kata Bramantio di kepalanya, bukan lagi dengan emosi, tetapi dengan logika seorang arsitek yang memeriksa retakan pada sebuah bangunan. Pernyataan Bramantio bukanlah retakan kecil. Itu adalah kerusakan fundamental pada fondasi. Sebuah bangunan bisa dicat ulang, interiornya bisa diubah, tetapi jika fondasinya lemah, hanya masalah waktu sebelum semuanya runtuh, dan setiap upaya perbaikan hanya akan menunda bencana yang tak terhindarkan. Lebih baik merobohkannya sekarang dan membangun sesuatu yang baru dari awal di atas tanah yang kokoh. Keheningan di dalam mobil tidaklah hampa. Itu dipenuhi dengan cinta dan kekhawatiran orang tuanya, harga diri mereka yang terluka, dan pertanyaan besar tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Anindita tahu mereka menahan diri demi dirinya, memberinya ruang untuk memproses segalanya. Ketika mobil akhirnya berhenti di depan rumah mereka yang nyaman, ayahnya mematikan mesin, tetapi untuk sesaat tidak ada yang bergerak untuk keluar. Akhirnya, ayahnya berbalik dari kursi pengemudi. Di matanya yang biasanya ramah, ada badai emosi yang tertahan. "Nindita," katanya dengan suara rendah dan sedikit serak, "apapun yang kau putuskan, ayah dan ibu akan selalu ada di pihakmu." "Selalu." "Selalu," ibunya menimpali, dan air mata akhirnya mengalir di pipinya. "Jangan khawatir tentang apa kata orang. Pikirkan saja kebahagiaanmu sayang." Dukungan tanpa syarat inilah yang nyaris meruntuhkan ketenangan Anindita. Kehangatan menyebar di dadanya. Ia tidak menangis, tetapi ia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan ibunya. "Terima kasih, Bu, Pak," bisiknya. Anindita tahu apa yang harus ia lakukan. Ia masuk ke kamarnya, sebuah ruang yang merupakan cerminan dirinya. Dinding berwarna abu-abu mutiara, perabotan kayu minimalis, dan meja gambar besar di dekat jendela. Semuanya tertata, fungsional, dan tenang. Ia tidak membanting pintu atau melempar barang. Ia hanya duduk di tepi tempat tidur, membiarkan keheningan malam menyelimutinya. Ponselnya di meja nakas bergetar tanpa henti. Notifikasi pesan dan panggilan silih berganti. Ia melirik layar. Puluhan pesan dari teman-teman yang khawatir, puluhan panggilan tak terjawab dari Bramantio. Ia membuka pesan dari Bramantio. "Nindita, angkat teleponnya. Kita perlu bicara." "Nindita, apa kau sengaja melakukan ini untuk mempermalukanku dengan jawaban konyol itu?" "Nindita,
Aku hanya mencoba jujur. Kenapa kau bersikap kekanak-kanakan? Nindita, jawab aku. Anindita membaca pesan-pesan itu tanpa emosi. Kata-kata Bramantio hanyalah konfirmasi terakhir yang ia butuhkan. Di tengah krisis ini, yang dikhawatirkan Bramantio bukanlah perasaan Anindita yang hancur atau hubungan mereka yang diambang kehancuran. Yang penting baginya adalah egonya yang terluka dan citranya yang rusak. Ia memutarbalikkan fakta, melukiskan dirinya sebagai korban kejujuran dan menyebut reaksi Anindita sebagai perilaku infantil. Anindita mengalihkan ponselnya ke mode senyap lagi. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Semuanya sudah dikatakan dengan sangat jelas di hadapan ratusan orang. Ia berjalan ke meja gambarnya dan menyalakan lampu. Di dinding tergantung sketsa gaun pengantin, rancangan denah rumah masa depan mereka, dan palet warna untuk dekorasi pernikahan. Selama berbulan-bulan, benda-benda itu menjadi sumber kebahagiaan. Malam ini, mereka tampak seperti peninggalan dari kehidupan orang lain. Dengan gerakan mantap, ia melepaskan lembaran-lembaran itu satu persatu. Ia tidak merobeknya. Ia hanya menumpuknya dengan rapi dan menyimpannya di laci paling bawah. Jauh dari pandangan, jauh dari hati. Kemudian ia duduk di depan laptopnya dan membukanya. Cahaya layar menerangi wajahnya yang tenang dan penuh tekad. Ia membuka folder bernama Persiapan Pernikahan A, B. Di dalamnya ada puluhan subfolder. Catering, lokasi, undangan, dekorasi, fotografer. Ia membuat dokumen baru. Judulnya, Rencana Pembatalan Pernikahan. Jari-jarinya mulai menari di atas keyboard. Ia menyusun email untuk setiap vendor. Kalimat-kalimatnya sopan, profesional, dan tidak meninggalkan ruang untuk negosiasi. Ia menjelaskan bahwa pernikahan dengan Bramantio Wicaksono dibatalkan karena alasan pribadi. Ia bersedia menanggung semua biaya penalti pembatalan yang tercantum dalam kontrak. Ketika suara azan subuh pertama terdengar dari kejauhan, Anindita baru saja selesai mengatur segalanya. Ia meregangkan tubuh dan berjalan ke jendela. Langit di timur mulai memerah. Fajar baru akan segera tiba. Anindita merasa damai dengan dirinya sendiri. Tidak ada penyesalan, hanya kepastian. Ia tahu jalan di depan tidak akan mudah. Akan ada badai gosip, drama keluarga, dan hati yang perlu disembuhkan. Tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa memegang kendali penuh atas hidupnya. Ia mengambil ponselnya dan membuka kontak percetakan tempat undangan dibuat. Sebelum menekan kirim pada draft email pertama, ia berhenti sejenak. Ia tersenyum tipis. Pesta pertunangannya berakhir dengan ledakan, tetapi dari abunya, Anindita Kusumawardhani siap membangun kembali dunianya, dengan syarat dan ketentuannya sendiri. Keesokan paginya, ketika sebagian besar Yogyakarta masih terbangun, Anindita Kusumawardhani sudah berada dalam mode kerja. Ia tidak meratapi malam sebelumnya. Sebaliknya, ia menyalurkan sisa emosinya menjadi energi untuk bertindak. Dengan secangkir teh panas di sisinya, ia duduk di depan laptopnya, dan membuka dokumen rencana pembatalan pernikahan yang telah ia siapkan semalam. Tindakan pertama adalah yang paling sulit, menghubungi perencana pernikahan, Ibu Wina, seorang wanita parubaya yang sangat kompeten dan telah menjadi seperti teman bagi Anindita selama proses persiapan. Anindita menarik napas dalam-dalam dan menekan tombol panggil. Halo, Mbak Nindita. Pagi sekali telepon? Acaranya semalam luar biasa loh. Semua tamu memuji konsepnya. Saya sudah tidak sabar untuk pertemuan final kita di lokasi minggu depan, sapa Ibu Wina dengan riang. Jantung Anindita berdebar sedikit lebih kencang, bukan karena ragu, tetapi karena ia tahu gelombang kejut apa yang akan ditimbulkan oleh kata-katanya. Selamat pagi, Bu Wina. Terima kasih banyak atas semua kerja keras Ibu, tapi saya menelepon untuk membatalkan semuanya. Hening sejenak di ujung sana. Mbak Nindita, maaf, sepertinya sinyalnya jelek. Tadi Mbak bilang, membatalkan? Membatalkan pernikahan, Bu Wina, kata Anindita, suaranya tetap tenang dan jelas. Pernikahan saya dengan Bramantio tidak akan terjadi. Saya butuh Ibu untuk menghentikan semua proses dan menghubungi semua vendor yang sudah kita kontrak. Saya akan menanggung semua biaya penalti pembatalan. Tolong kirimkan rinciannya ke email saya. Keheningan kali ini lebih lama. Anindita bisa mendengar napas yang terengah. Mbak, ini bukan bercanda kan? Apa ada masalah? Mungkin masih bisa dibicarakan. Keputusan saya sudah final, Bu Wina. Saya sangat menghargai semua bantuan Ibu, potong Anindita dengan lembut namun tegas. Setelah panggilan itu, Anindita merasa beban pertama terangkat dari pundaknya. Ia mulai mengirimkan email-email yang telah ia siapkan semalam, satu persatu, ke percetakan, desainer gaun, perusahaan catering, manajer resor.
Setiap klik pada tombol kirim terasa seperti satu langkah menjauh dari reruntuhan masa depan yang gagal. Saat ia sedang menyusun email untuk perusahaan dekorasi, kedua orang tuanya masuk ke kamarnya. Wajah mereka tampak lelah, jelas mereka juga tidak bisa tidur nyenyak. Nindita. Ibunya memulai dengan lembut. Anindita berbalik di kursinya. Pagi, Bu, Pak. Aku sedang mengurus pembatalan, katanya, menunjuk ke layar laptop, menunjukkan kepada mereka bahwa ia sudah bertindak sebelum mereka sempat meragukan atau bertanya. Ayahnya melangkah mendekat, melihat daftar vendor di layar, ia menghela napas panjang. Tapi ada kilatan lega di matanya saat melihat putrinya begitu tegar. Biar ayah yang urus soal keuangan dan penalti. Kamu fokus saja pada dirimu sendiri. Tidak, Pak. Ini tanggung jawabku. Aku yang memulai ini, aku juga yang harus menyelesaikannya. Aku hanya butuh dukungan ayah dan ibu. Dukungan itu datang dalam bentuk semangkuk sup hangat dari ibunya dan tepukan lembut di bahu dari ayahnya. Mereka tidak menghujaninya dengan pertanyaan, mereka mempercayai putri mereka. Tentu saja, gelombang kejut tidak berhenti di situ. Panggilan telepon dari kerabat mulai berdatangan. Nada terkejut dan tidak percaya terdengar dari setiap suara. Anindita menjawab masing-masing dengan frasa dan nada tenang yang sama, membuat para penelepon kebingungan. Sekitar tengah hari, badai yang sesungguhnya datang. Ponselnya berdering. Nama Bramantio Wicaksono terpampang di layar. Anindita menolak panggilan itu. Beberapa detik kemudian, notifikasi email masuk dari manajer resor, dengan tembusan ke Bramantio. Subjeknya. Konfirmasi pembatalan acara pernikahan Bramantio Wicaksono dan Anindita Kusumawardhani. Segera setelah itu, sebuah pesan dari Bramantio masuk, ditulis dengan huruf kapital semua, "Kamu gila? Kamu benar-benar melakukan ini bahkan tanpa bicara denganku?" Anindita membaca pesan itu dan meletakkan ponselnya. Ia tahu Bramantio akan datang, dan ia sudah siap. Benar saja, sore itu, sebuah mobil sport hitam berhenti dengan decitan di depan rumah Anindita. Bramantio keluar. Wajahnya merah padam karena marah. Ia bahkan tidak repot-repot parkir dengan benar, meninggalkan mobilnya miring di jalan. Ia menggedor-gedor pintu. Ayah Anindita yang membukanya. "Pak Kusumawardhani, saya perlu bicara dengan Nindita," kata Bramantio, melewatkan basa-basi. Nadanya menuntut. "Masuk dulu, Bram. Kita bicara baik-baik," coba ayah Anindita menenangkan. "Tidak ada yang perlu dibicarakan baik-baik. Saya harus bicara dengannya sekarang." Dari dalam, Anindita muncul. "Biar aku yang tangani, Pak," katanya tenang. Ia berjalan ke pintu dan menatap Bramantio dengan ekspresi datar. "Ada apa, Bram?" Kemarahan Bramantio meledak. "Ada apa? Kamu membatalkan pernikahan kita lewat email. Kamu mempermalukanku di depan ratusan orang, dan sekarang kamu bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Di mana pikiranmu, Anindita Kusumawardhani?" "Pikiranku ada di tempat yang semestinya, Bram. Di tempat di mana aku bisa berpikir jernih," balas Anindita dengan dingin. "Kamu yang mempermalukan kita berdua dengan ultimatum konyolmu di pesta pertunangan kita." "Itu bukan ultimatum, itu kejujuran," teriak Bramantio, suaranya menarik perhatian tetangga yang lewat. "Aku hanya ingin kau mengerti posisiku. Aku meminta pengertian. Dan kau membalasnya dengan penghinaan ini? Pengertian itu jalan dua arah, Bram. Ia didiskusikan secara pribadi. Bukan diumumkan sepihak di depan umum untuk menguji pasanganmu. Itu bukan kejujuran, itu keangkuhan." Anindita melipat tangannya. Setiap kalimatnya diucapkan dengan intonasi logis yang tajam, yang melucuti setiap argumen Bramantio. Bramantio tampak frustrasi. Ia mengusap rambutnya dengan kasar. Oke, aku salah. Aku salah memilih waktu dan tempat. Tapi apa perlu reaksi seperti ini? Membatalkan semuanya? Kamu tahu apa artinya ini bagi keluarga kita? Bagi reputasi Wicaksono Group? Dan di sanalah letak masalahnya lagi. Yang ia khawatirkan bukanlah hati Anindita yang hancur, tetapi reputasi keluarganya. "Pernikahan ini bukan tentang reputasi keluargamu, Bram. Ini tentang hidupku. Dan aku tidak akan menghabiskan sisa hidupku dengan pria yang hatinya masih terbagi. Aku tidak mau menjadi wanita yang selalu harus bersaing dengan bayang-bayang masa lalu suaminya. Aku tidak pernah memintamu bersaing. Hubunganku dengan Larissa sudah selesai. Benarkah? Lalu kenapa kau merasa perlu menyatakannya seolah itu syarat utama pernikahan kita? Kenapa kau tidak bisa melepaskannya?" Bramantio terdiam. Ia tidak punya jawaban. Melihat kebisuan itu, Anindita tahu ini adalah akhirnya. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. "Sebaiknya kau pergi, Bram. Jangan membuat keributan di sini." Bramantio menatapnya dengan campuran amarah dan luka. "Jadi begini saja,
Setelah semua yang kita lalui, kita belum melalui apa-apa, Bram. Dan aku bersyukur kita berhenti sekarang, sebelum semuanya terlambat. Anindita berbalik. Selamat tinggal, Bramantio Wicaksono. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintu, meninggalkan Bramantio yang berdiri membeku di teras. Anindita tidak menoleh ke belakang. Ia bersandar sejenak di pintu, menarik napas dalam-dalam. Tidak ada air mata, hanya kelegaan yang luar biasa. Pertarungan terakhir telah usai, dan ia memenangkannya untuk dirinya sendiri. Minggu-minggu berlalu, dan debu dari pertunangan yang gagal mulai mengendap. Anindita sengaja membatasi kontak sosialnya, hanya berinteraksi dengan keluarga dan teman-teman terdekatnya. Ia butuh ruang untuk bernapas, dan waktu untuk menggambar ulang cetak biru hidupnya yang tiba-tiba terhapus bersih. Untuk mengisi kekosongan itu, ia menenggelamkan diri pada hal yang paling ia kuasai, pekerjaan. Ia menghubungi seorang arsitek senior kenalannya, dan memberitahunya bahwa ia sedang mencari proyek baru yang menantang, sesuatu yang bisa menyita seluruh perhatiannya. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Sebuah tawaran untuk merestorasi dan mengubah fungsi sebuah bangunan bersejarah, sebuah mansion tua di jantung kawasan kota tua Yogyakarta. Bangunan bergaya Indische Empire yang sudah lama kosong itu diakuisisi oleh seorang kolektor seni yang ingin mengubahnya menjadi galeri seni kontemporer. Bagi Anindita, proyek ini lebih dari sekadar pekerjaan. Ini adalah pelarian yang sempurna. Kawasan bersejarah dengan jalan-jalan batunya yang sempit dan gema sejarah di setiap dindingnya adalah tempat yang ideal untuk penyembuhan. Proyek restorasi itu sendiri adalah metafora yang pas untuk hidupnya, mengambil sesuatu yang tua, rusak, dan terlupakan, lalu memberinya kehidupan dan tujuan baru tanpa menghapus jiwa aslinya. Pada hari pertama ia mengunjungi lokasi, Anindita langsung jatuh cinta. Bangunan itu dalam kondisi mengenaskan. Catnya mengelupas, sebagian atapnya runtuh, dan halaman dalamnya ditumbuhi ilalang. Tapi strukturnya masih kokoh. Lis-lis plafon tua masih berdiri dengan anggun, dan pagar besi tempa di balkonnya menceritakan kisah masa lalu. Ia berjalan sendirian di antara ruangan-ruangan berdebu, menyentuhkan tangannya ke dinding plester yang dingin. Ia bisa membayangkan bagaimana cahaya akan masuk melalui jendela-jendela besar setelah dibersihkan, bagaimana lantai parket tua akan kembali berkilau setelah dipoles, dan bagaimana seni modern akan menciptakan kontras yang indah dengan arsitektur klasik di sekelilingnya. Proyek ini rumit dan menuntut ketelitian tingkat tinggi. Ia harus bekerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya, mencari pengrajin lokal yang memahami teknik bangunan lama, dan pada saat yang sama merancang interior modern yang fungsional. Inilah yang ia butuhkan. Masalah yang kompleks untuk dipecahkan, keindahan untuk diciptakan. Di tengah puing-puing bangunan tua itu, Anindita mulai membangun kembali fondasinya sendiri, bata demi bata. Pemilik bangunan itu adalah seorang pria bernama Arya Wirawan. Anindita hanya berkomunikasi dengannya melalui email dan telepon. Dari percakapan mereka, Anindita mendapat kesan bahwa ia adalah orang yang sangat teliti, dengan visi yang kuat dan penghargaan yang mendalam terhadap nilai sejarah propertinya. Hari itu, mereka dijadwalkan bertemu langsung untuk pertama kalinya di lokasi. Anindita datang lebih awal, sibuk menjelajahi setiap sudut bangunan sambil membuat sketsa cepat di buku catatannya. Setiap kali saya datang ke sini, saya menemukan detail baru yang terlewatkan sebelumnya. Sebuah suara tenang tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Anindita berbalik. Seorang pria berdiri di ambang pintu. Cahaya sore yang masuk dari luar menciptakan siluet di sekelilingnya. Ia tidak mencolok seperti Bramantio. Pakaiannya sederhana, kemeja linen dan celana katun. Wajahnya tidak tampan secara konvensional, tetapi memancarkan ketenangan, dan tatapannya tajam dan jeli, seperti seorang seniman. Seperti namanya, Arya, ia membawa aura yang menenangkan. Pak Arya Wirawan, tanya Anindita, mengulurkan tangannya. Pria itu tersenyum dan menjabat tangannya. Jabatannya erat. Panggil saja Arya. Dan Anda pasti Anindita Kusumawardhani, sang arsitek. Sketsa yang Anda kirimkan lebih mengesankan dari CV manapun. Anindita sedikit terkejut dengan pujian yang tak terduga itu. Terima kasih. Saya juga terkesan dengan visi Anda untuk tempat ini. Selama 2 jam berikutnya, mereka berkeliling bangunan bersama. Percakapan mereka mengalir alami. Ini bukan percakapan antara klien dan arsitek, melainkan antara 2 orang yang memiliki hasrat yang sama terhadap seni dan keindahan. Mereka bahkan sempat berdebat kecil. Arya ingin mempertahankan mantel perapian kayu berukir yang sedikit rusak karena nilai sentimentalnya. Anindita, dari sudut pandang arsitekturalnya, berpendapat bahwa kayunya sudah rapuh dan akan menjadi risiko struktural. Saya mengerti nilai historisnya, kata Anindita, mengetuk kayu itu dengan hati-hati.
Tapi rayap sudah memakan intinya. Jika kita paksakan, ia akan runtuh. Bagaimana jika kita buat replikanya dengan detail yang sama, menggunakan kayu reklamasi, dan potongan asli yang masih utuh kita bingkai sebagai karya seni di dinding? Arya terdiam sejenak, menatap perapian, lalu menatap Anindita. Ada kilau kekaguman di matanya. Itu solusi yang jenius. Anda tidak hanya memikirkan fungsi, Anda menghormati jiwanya. Saya suka cara kerja Anda. Ketika matahari mulai terbenam, meninggalkan semburat ungu di langit Yogyakarta, mereka duduk di tangga berdebu di halaman dalam. Arya bisa merasakan lapisan kerapuhan yang tersembunyi di balik profesionalisme Anindita. Ia tidak tahu cerita lengkapnya, tapi ia melihatnya dari cara Anindita menyibukkan diri dengan pekerjaan, seolah-olah pekerjaan adalah satu-satunya rakit penyelamat yang membuatnya tetap bertahan. Ia tidak bertanya, tidak mencampuri urusan pribadinya. Ia hanya berkata, saya senang tempat ini berada di tangan yang tepat, saya punya firasat baik tentang ini. Ini akan menjadi sebuah mahakarya. Kata-kata itu, yang murni tentang pekerjaan dan keahliannya, menjadi balsam yang menenangkan bagi jiwa Anindita yang masih lelah. Pertemuan ini memberinya secercah harapan. Ini bukan sekadar proyek, ini adalah kolaborasi. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia merasa tidak sendirian. Meskipun Anindita mencoba menenggelamkan diri dalam pekerjaan, dunia luar tidak melupakannya begitu saja. Gema dari pertunangan yang gagal masih sesekali muncul. Suatu hari, saat membeli kopi, ia bertemu dengan kenalan jauh Bramantio. Mbak Nindita, apa kabar? Sapa wanita itu dengan nada yang terlalu antusias. Aduh, saya dengar soal kalian berdua. Sayang sekali, ya. Kalian kelihatannya pasangan yang sempurna. Mas Bram kelihatannya stres berat akhir-akhir ini. Anindita hanya bisa memaksakan senyum tipis. Mungkin memang sudah jalannya masing-masing. Permisi ya. Ia cepat-cepat pergi sebelum wanita itu sempat bertanya lebih banyak hal yang canggung. Di media sosial, ia melihat foto-foto teman bersama mereka dengan Bramantio, tertawa di acara-acara yang seharusnya ia hadiri bersamanya. Ia merasakan sedikit tusukan keterasingan, sebuah pengingat bahwa putus dengan Bramantio juga berarti putus dengan sebagian dunianya. Namun di antara gema gosip yang tidak menyenangkan, dukungan yang tulus terasa semakin kuat. Sahabat-sahabat terdekatnya tidak pernah goyah. Mereka tidak mengganggunya dengan pertanyaan, melainkan membawakannya makanan, menonton film bersamanya di rumah, atau hanya duduk di sisinya dalam diam ketika ia lelah. Kalau mau marah, teriak saja. Kalau mau nangis, nangis saja. Kita di sini, kata salah satu sahabatnya suatu malam saat mereka berkumpul di kamarnya. Keluarganya adalah benteng terkuatnya. Ayahnya sering mampir ke lokasi proyek, membawakannya makan siang dengan dalih ingin melihat kemajuan pembangunan. Ibunya diam-diam memastikan kamarnya selalu rapi dan kebutuhannya terpenuhi, menciptakan ruang di mana ia bisa fokus tanpa khawatir tentang hal-hal kecil. Dukungan tulus dan tanpa pamrih ini menjadi fondasi baru bagi Anindita. Ia sadar, ia terlalu fokus membangun masa depan dengan satu orang, sehingga ia hampir lupa bahwa ia sudah memiliki struktur kokoh yang penuh dengan orang-orang yang mencintainya tanpa syarat. Sore itu, Anindita berdiri sendirian di lantai 2 galeri yang sedang dibangun, menyaksikan matahari terbenam mewarnai langit Yogyakarta. Sebulan telah berlalu sejak malam yang mengubah hidupnya. Jalan di depan masih panjang dan tidak pasti, tetapi untuk pertama kalinya, ia tidak takut. Reruntuhan di sekelilingnya tidak lagi terasa seperti akhir dari segalanya. Sebaliknya, mereka terasa seperti awal dari sesuatu yang jauh lebih jujur dan kuat, sesuatu yang dibangun dengan tangannya sendiri. Proyek restorasi di kawasan bersejarah itu berjalan lebih cepat dari yang diharapkan. Di bawah arahan cermat Anindita, mansion tua itu perlahan mulai mendapatkan kembali pesonanya. Tim pengrajin lokal bekerja dengan antusias, dan setiap hari kemajuan terlihat jelas. Lokasi proyek telah menjadi tempat perlindungan bagi Anindita, sebuah dunia di mana ia memiliki kendali penuh dan di mana logika serta kreativitas menyatu dalam harmoni. Namun pada suatu sore yang terik, harmoni itu terganggu. Mobil sport hitam yang familiar melaju ke lokasi, menerbangkan debu dari jalan. Bramantio Wicaksono keluar dari mobil. Penampilannya sangat berbeda dari pria angkuh yang terakhir kali Anindita lihat. Rambutnya sedikit acak-acakan, wajahnya tirus, dan setelan mahalnya tampak kusut. Ia membawa buket besar bunga lili putih, bunga favorit Anindita. Anindita, yang sedang berdiskusi dengan mandor, langsung merasakan perutnya mulas. Ia memberi isyarat kepada para pekerja untuk melanjutkan dan berjalan dengan langkah mantap ke arah Bramantio. Bram, apa yang kau lakukan di sini? Ini lokasi kerjaku, kata Anindita, suaranya rendah dan tajam. Aku tahu. Aku hanya ingin bicara,
jawab Bramantio, menyodorkan bunga-bunga itu. Ini untukmu. Anindita tidak menerimanya. Ia hanya menatap Bramantio, menunggu. Nindita, aku hancur tanpamu, lanjut Bramantio, nadanya tidak lagi marah, tetapi nyaris putus asa, semuanya berantakan. Pekerjaanku, hidupku, aku tidak bisa fokus. Aku salah. Aku tahu aku salah. Seharusnya aku tidak pernah mengatakan itu. Ini adalah pertama kalinya Anindita mendengar Bramantio mengakui kesalahan. Namun entah mengapa, itu tidak terdengar tulus. Rasanya seperti tangisan seorang anak yang mainannya rusak. Aku akan berubah, Nindita, aku janji. Aku akan selesaikan urusanku dengan Larissa. Aku akan membuat batasan yang jelas. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi, pintanya. Tepat saat Anindita hendak menjawab, Arya Wirawan keluar dari gedung membawa 2 botol air mineral. Ia berhenti saat melihat adegan itu. Ia tidak mendekat, tetapi tetap berdiri di ambang pintu, memberinya ruang. Namun, kehadirannya terasa seperti dukungan diam-diam. Mata Bramantio segera menangkap kehadiran Arya. Ekspresi memelas di wajahnya langsung berubah menjadi sarkasme cemburu. Oh, jadi ini masalahnya. Kau tidak buang-buang waktu mencari pengganti, ya? Kesabaran Anindita habis. Hentikan Bram, desisnya. Jangan libatkan orang lain dalam masalah yang kau ciptakan sendiri. Keputusanku tidak ada hubungannya dengan siapapun selain dirimu dan tindakanmu. Sekarang, tolong pergi. Tapi, Nindita, pergi, ulang Anindita. Kali ini suaranya lebih keras, membuat beberapa pekerja menoleh. Dan jangan pernah muncul di tempat kerjaku atau mencariku lagi. Wajah Bramantio mengeras. Ia melemparkan buket lili itu dengan kasar ke tanah dan, tanpa berkata apa-apa lagi, berbalik, masuk ke mobilnya, dan melesat pergi, meninggalkan kepulan debu dan tumpukan kelopak bunga putih yang hancur. Anindita memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan napasnya yang memburu. Arya perlahan mendekat dan menyodorkan salah satu botol air. Kamu tidak apa-apa? Tanyanya lembut. Anindita mengangguk, menerima air itu. Aku tidak apa-apa, jawabnya. Dan ia sadar, itu benar. Gangguan dari masa lalu tidak lagi memiliki kekuatan untuk merusak harinya. Insiden di lokasi konstruksi meninggalkan sisa rasa yang tidak enak di benak Anindita. Ia sadar bahwa selama nama Larissa Handoko tetap menjadi misteri, bayangan itu akan selalu ada. Ia butuh sebuah penutupan. Seolah takdir mendengar pikirannya, keesokan harinya ia menerima pesan dari nomor tak dikenal. Halo, Anindita Kusumawardhani. Ini Larissa Handoko. Saya dengar Bramantio datang ke lokasi kerja Anda kemarin. Saya rasa kita perlu membicarakan beberapa hal, demi kita berdua. Apakah Anda bersedia bertemu? Anindita ragu sejenak, tetapi rasa ingin tahu mengalahkan keengganannya. Ini adalah kesempatannya untuk mendapatkan jawaban langsung dari sumbernya. Ia setuju. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi yang tenang, tersembunyi di salah satu gang di pusat kota. Larissa Handoko sudah duduk di meja sudut. Ia adalah wanita yang sangat elegan dengan aura profesional yang kuat. Wajahnya cantik, tetapi ada sedikit kelelahan di matanya. Tidak ada jejak permusuhan dalam tatapannya. Terima kasih sudah datang, kata Larissa setelah mereka memesan. Saya juga ingin penjelasan, jawab Anindita terus terang. Larissa tersenyum tipis. Saya tidak akan membuang waktu Anda. Saya dan Bramantio punya sejarah panjang. Itu benar. Tapi hubungan romantis kami sudah berakhir lebih dari setahun yang lalu, jauh sebelum dia bertemu dengan Anda. Masalahnya adalah, Bramantio tidak pernah belajar untuk mandiri secara emosional. Ia berhenti sejenak. Dia masih bergantung pada saya untuk validasi, untuk nasihat bisnis, dan untuk mendongkrak egonya saat sedang terpuruk. Saya sudah berkali-kali mencoba menjaga jarak, tapi dia selalu menemukan cara untuk menarik saya kembali, entah dengan dalih bisnis atau pertemanan. Sejujurnya, saya lelah. Anindita mendengarkan, menyerap setiap kata dalam diam. Pernyataan yang dia buat di pesta pertunangan Anda, lanjut Larissa, matanya bertemu dengan mata Anindita dengan penyesalan. Dia melakukannya tanpa persetujuan saya. Saya sama terkejutnya seperti semua orang ketika seorang teman memberi tahu saya. Itu adalah cara Bramantio untuk memegang kendali, untuk membuktikan bahwa dia bisa memiliki segalanya Anda sebagai masa depannya, dan saya sebagai jaring pengamannya. Itu sangat tidak adil, baik untuk Anda maupun untuk saya. Kemudian, Larissa menunjukkan layar ponselnya. Itu adalah foto dirinya dengan seorang pria, keduanya tersenyum bahagia. Saya sudah bertunangan dengan orang lain, Anindita. Saya juga mencoba melanjutkan hidup saya. Tapi Bramantio terus mempersulit segalanya. Ini adalah titik balik bagi Anindita. Ia membayangkan sebuah cinta segitiga yang rumit.
Kenyataannya jauh lebih sederhana dan lebih menyedihkan. Ini adalah kisah tentang seorang pria tidak dewasa yang menyandera dua wanita dalam drama egonya sendiri. Saya mengerti, kata Anindita akhirnya, dan ada nada lega dalam suaranya. Terima kasih sudah begitu jujur dengan saya, Larissa. Terima kasih kembali, jawab Larissa. Setidaknya sekarang Anda tahu, ini bukan karena Anda tidak cukup baik. Ini karena dia yang tidak cukup dewasa. Anindita keluar dari kedai kopi itu dengan perasaan lebih ringan dari sebelumnya. Kabut terakhir telah sirna. Ia benar-benar bebas. Hari-hari berikutnya terasa lebih cerah bagi Anindita, yang terbebas dari beban keraguan. Ia mendedikasikan dirinya untuk bekerja dengan semangat baru, dan kemajuan di galeri pun semakin cepat. Hubungannya dengan Arya juga semakin dalam. Mereka adalah tim yang solid, mampu memahami satu sama lain hanya dengan satu lirikan. Suatu sore, saat Anindita dan Arya mengawasi pemasangan atap kaca di halaman dalam, langit Yogyakarta yang cerah tiba-tiba menjadi gelap. Angin kencang bertiup, dan beberapa tetes hujan dengan cepat berubah menjadi badai musim panas yang deras. Para pekerja bergegas menutupi peralatan dan mencari tempat berteduh. Anindita dan Arya terjebak di ruang utama galeri yang sudah beratap, menyaksikan hujan menari di atas lantai beton halaman yang masih baru. Suara hujan deras menciptakan suasana yang intim dan menenangkan. Hujan selalu memaksa kita untuk berhenti sejenak, kata Arya, memecah keheningan. Ia berbalik menatap Anindita. Kau terlihat berbeda beberapa hari ini, lebih ringan. Anindita tersenyum. Aku sudah melepaskan sebuah beban, jawabnya. Ia tidak merasa perlu menjelaskan detailnya, tetapi ia ingin berbagi perasaannya. Aku baru saja mendapatkan titik terang yang kubutuhkan. Sebuah babak panjang dalam hidupku telah benar-benar ditutup. Arya mengangguk mengerti. Ia tidak mendesak. Sebaliknya, ia memandang hujan. Ketika galeri lamaku gagal, aku pikir itu adalah akhir dunia. Aku menyalahkan semua orang. Keadaan. Butuh waktu lama bagiku untuk menyadari bahwa kegagalan memberiku kesempatan untuk berhenti, melihat apa yang salah, dan membangun kembali dengan cara yang lebih baik. Seperti bangunan ini, Anindita menatap Arya. Ia jarang berbicara tentang dirinya sendiri. Mendengar sedikit tentang masa lalunya membuatnya merasa lebih terhubung. Mereka berdua, dengan cara masing-masing, adalah orang-orang yang sedang membangun kembali. Terkadang, merobohkan sesuatu sama pentingnya dengan membangun, jawab Anindita pelan. Tepat sekali, kata Arya. Karena itu memberimu kesempatan untuk membangun fondasi yang lebih kuat. Mereka kembali terdiam, tetapi kali ini keheningan itu penuh makna. Hanya ada mereka berdua dan suara hujan yang menenangkan. Di tengah gedung yang belum selesai dibangun itu, Anindita merasa telah menemukan tempat perlindungan yang paling aman, sebuah tempat di mana ia dimengerti tanpa perlu banyak kata. Seperti yang diprediksi Larissa, tanpa dirinya sebagai penasihat tidak resmi dan penangkal petir emosional, kerajaan bisnis Bramantio mulai retak. Didorong oleh emosi dan ego yang terluka, Bramantio mengambil serangkaian keputusan bisnis yang salah. Ia menjadi agresif dalam negosiasi, menyinggung klien lama, dan mengabaikan nasihat timnya sendiri. Kabar itu sampai ke Anindita melalui seorang kenalan lama yang bekerja di industri yang sama. Sebuah proyek properti besar yang sedang dikembangkan Bramantio di Jakarta berada di ambang kegagalan total setelah investor utamanya menarik diri. Alasannya, manajemen proyek yang kacau dan sikap arogan pemimpinnya. Anindita tidak merasa puas, hanya kesedihan samar melihat seseorang menghancurkan dirinya sendiri. Malam itu, saat bekerja lembur di studionya, ia menerima telepon dari Bramantio. Kali ini, Anindita memutuskan untuk menjawab, merasa bahwa mungkin ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Suara di seberang sana panik dan putus asa. Tidak ada lagi sisa keangkuhan, hanya keputusasaan. Nindita, semuanya hancur, katanya, suaranya bergetar. Proyeknya gagal. Investor pergi. Ini semua salahku. Hening sejenak. Anindita menunggu. Ini juga salah Larissa, lanjut Bramantio, nadanya berubah menjadi menyalahkan. Dia sama sekali tidak membantuku, dia meninggalkanku sendirian. Kemudian, kesalahan itu beralih padanya. Dan ini juga salahmu. Kalau saja kau tidak pergi, aku tidak akan seperti ini. Aku butuh kamu, Nindita. Kenapa kau meninggalkanku saat aku paling membutuhkanmu? Anindita mendengarkan seluruh rentetan tuduhan itu dengan tenang. Dulu, kata-kata itu akan menyakitinya. Tapi sekarang, ia mendengarnya seperti suara orang asing yang tenggelam dalam masalahnya sendiri. Bram, katanya, suaranya lembut tetapi tegas. Menyalahkan semua orang tidak akan menyelesaikan masalahmu. Keputusan-keputusan itu kau buat sendiri, baik dalam bisnis maupun dalam hubungan kita. Aku harap kau menemukan cara untuk memperbaikinya.
Tapi, itu bukan lagi urusanku, potongnya. Aku punya kehidupanku sendiri sekarang. Selamat tinggal. Ia menutup telepon sebelum Bramantio sempat menjawab. Kali ini, ia benar-benar dan sepenuhnya telah memutus benang terakhir. Ia tidak lagi merasakan amarah, kasihan, atau bahkan keterlibatan. Ia hanya merasakan netralitas, dan netralitas adalah bentuk kebebasan yang paling absolut. 2 bulan setelah percakapan terakhirnya dengan Bramantio, proyek galeri seni mencapai tonggak sejarah pertamanya. Seluruh restorasi struktural utama telah selesai. Atap baru telah terpasang, dinding-dinding tua telah diperkuat dan dicat ulang dengan warna aslinya, dan lantai parket tua telah dipoles hingga berkilau. Untuk merayakannya, Arya mengusulkan untuk mengadakan syukuran kecil, hanya untuk tim inti dan para pengrajin yang telah bekerja keras. Sore itu, di aula tengah galeri yang masih kosong, mereka berkumpul, saling berterima kasih dan berbagi makanan. Suasananya hangat dan penuh rasa syukur. Bagi Anindita, momen itu sangat emosional. Ia memandang sekeliling ke langit-langit yang tinggi, pilar-pilar yang kokoh, dan cahaya matahari keemasan yang masuk melalui jendela-jendela besar. Ia berhasil. Ia telah mengubah reruntuhan menjadi sesuatu yang indah dan penuh harapan. Itu adalah bukti nyata dari kemampuan dan keteguhannya. Setelah para pekerja pulang, hanya Anindita dan Arya yang tersisa. Mereka berdiri berdampingan di tengah aula, mengagumi pekerjaan mereka dalam keheningan yang nyaman. Dulu aku sempat tidak yakin tempat ini bisa diselamatkan, kata Arya, matanya menyapu seisi ruangan. Tapi kau melihat potensinya dan menghidupkannya kembali. Kita yang menghidupkannya kembali, koreksi Anindita sambil tersenyum. Ini kerja tim. Arya menoleh padanya dengan tatapan yang dalam dan lembut. Nindita, katanya, suaranya menjadi lebih serius. Bekerja denganmu beberapa bulan terakhir ini tidak hanya mengubah bangunan ini. Jantung Anindita berdetak kencang. Sejak hari pertama aku bertemu denganmu, aku mengagumi kekuatanmu. Aku mengagumi bakatmu, caramu melihat keindahan di tempat yang orang lain hanya lihat sebagai reruntuhan. Tapi seiring berjalannya waktu, aku sadar aku tidak hanya mengagumi Anindita Kusumawardhani, sang arsitek. Ia berhenti sejenak, mencari kata-kata yang tepat. Aku jatuh cinta padamu. Pengakuan itu hening, tulus, dan tanpa tekanan apapun. Itu bukan pernyataan besar, melainkan ungkapan perasaan yang jujur. Anindita menatap wajah Arya, yang bermandikan cahaya senja. Ia melihat kehangatan, rasa hormat, dan ketulusan di sana. Semua hal yang pernah ia dambakan. Ia tidak perlu menjawab dengan kata-kata. Senyum paling tulus dan bersinar yang ia miliki dalam beberapa tahun terakhir merekah di wajahnya. Di tengah galeri yang menjadi simbol kebangkitannya sendiri, Anindita tahu bahwa ia tidak hanya membangun kembali sebuah gedung, tetapi juga telah menemukan fondasi baru untuk hatinya. Dan kali ini, rasanya sangat kokoh. Pengakuan tulus Arya di galeri hari itu membuka pintu baru dalam hubungan mereka. Mereka tidak terburu-buru. Sebaliknya, mereka membiarkan perasaan itu tumbuh secara organik, sama seperti cara mereka merawat mansion tua itu. Mereka bukan lagi sekadar arsitek dan klien, melainkan dua jiwa yang bersama-sama menciptakan sesuatu yang indah. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kesibukan yang membahagiakan. Dari pagi hingga sore, mereka menghabiskan waktu di lokasi, berdebat tentang warna cat mana yang paling cocok dengan cahaya alami, atau mendiskusikan penempatan lampu yang optimal untuk setiap karya seni. Anindita fokus pada aspek teknis dan fungsional, sementara Arya membawa sentuhan artistik dan filosofis. Mereka saling melengkapi dengan sempurna. Mereka seringkali tinggal setelah semua pekerja pulang, duduk di atas tikar di lantai yang masih berdebu, berbagi makan malam sederhana dari kotak bekal sambil berbicara tentang hal-hal di luar pekerjaan. Anindita menceritakan mimpinya untuk merancang sekolah di daerah pedesaan. Arya bercerita tentang perjalanannya ke berbagai pelosok negeri untuk bertemu dengan seniman-seniman lokal. Dalam percakapan-percakapan santai inilah, Anindita menemukan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan bersama Bramantio. Dengan Arya, ia tidak perlu menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Ia bisa menjadi dirinya yang apa adanya, arsitek yang terkadang terlalu perfeksionis, wanita yang masih belajar menyembuhkan lukanya, pemimpi dengan ide-ide yang kadang aneh. Dan Arya menerima semuanya, bahkan mengagumi setiap detailnya. Aku suka caramu mengerutkan kening saat sedang berpikir keras, kata Arya suatu malam sambil menyingkirkan sehelai rambut dari wajahnya. Sepertinya kau sedang menggambar cetak biru alam semesta di kepalamu. Anindita tertawa, pipinya sedikit memerah. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa dilihat sebagai manusia seutuhnya, dengan segala kerumitannya, bukan sebagai aksesori atau aset. Proses pembangunan galeri menjadi metafora hubungan mereka,
lambat, penuh pertimbangan, menghormati masa lalu, tetapi dengan visi yang jelas untuk masa depan yang cerah. Ketika pekerjaan interior di galeri hampir selesai, Arya memberi Anindita kejutan. "Mau ikut aku pulang kampung akhir pekan ini?" tanyanya santai. "Bukan ke apartemenku, tapi ke tempat aku dibesarkan. Ibuku sudah lama ingin bertemu dengan arsitek brilian yang mengubah gedung tua itu." Jantung Anindita berdebar. Ini terasa seperti langkah besar. Ia teringat betapa formal dan tegangnya pertemuan pertamanya dengan keluarga Bramantio, yang begitu fokus pada citra. Tapi melihat tatapan hangat Arya, ia tahu kali ini akan berbeda. Rumah Ibu Arya berada di sebuah kota kecil di pinggiran kota, yang terkenal dengan para pengrajinnya. Rumah itu sederhana, sebuah rumah kayu yang dikelilingi oleh taman yang rimbun dan terawat. Di beranda, seorang wanita paruh baya dengan senyum ramah sedang melukis keramik. Itulah Ibu Arya. Pertemuan itu sama sekali tidak canggung. Ibu Arya menyambut Anindita dengan pelukan hangat seolah ia adalah teman lama. Ia tidak bertanya tentang latar belakang atau pendidikannya. Sebaliknya, ia dengan antusias bertanya tentang proses restorasi galeri dan filosofi di balik pilihan material Anindita. "Nuk Nindita, kamu sudah menyelamatkan jiwa bangunan itu," katanya sambil menyajikan teh panas. "Terima kasih. Bangunan itu adalah peninggalan almarhum suami saya. Melihatnya hidup kembali adalah kebahagiaan terbesar bagi kami." Anindita menghabiskan hari itu dengan mengobrol santai di beranda, belajar sedikit melukis keramik, dan mendengarkan cerita-cerita masa kecil Arya. Ia melihat dari mana Arya mendapatkan ketenangan dan kecintaannya pada seni. Di rumah yang sederhana dan hangat itu, Anindita merasa diterima tanpa syarat. Ia bukan calon menantu yang sedang dinilai, ia adalah tamu berharga yang dihargai apa adanya. Saat mereka akan pulang di waktu senja, Ibu Arya menggenggam tangan Anindita. "Tolong jaga anak saya, ya. Sejak bertemu denganmu, sinarnya kembali terang." Dalam perjalanan pulang, Anindita terdiam. Hatinya penuh. Ia memandang Arya yang sedang fokus menyetir. Pria di sampingnya bukan lagi sekadar pasangan, ia adalah rumah, sebuah fondasi kokoh yang dibangun di atas ketulusan dan kehangatan keluarga. Beberapa minggu sebelum pembukaan galeri, Anindita menerima pesan dari Bramantio. Pesan itu singkat dan dengan nada yang sangat berbeda dari sebelumnya. "Nindita, bisakah kau memberiku sedikit waktu untuk yang terakhir kalinya? Ada sesuatu yang perlu kusampaikan secara langsung. Aku janji tidak akan mengganggumu." Dengan hati yang tenang, Anindita setuju. Mereka bertemu di kedai kopi yang sama tempat ia bertemu Larissa. Bramantio yang menemuinya adalah orang yang sama sekali berbeda. Tidak ada lagi jejak keangkuhan. Ia lebih kurus, lebih pendiam, dan ada kedewasaan di matanya yang tidak ada sebelumnya. Ia memesan kopi hitam, bukan minuman mahal. "Terima kasih sudah datang," ia memulai. "Aku tidak akan lama. Aku hanya ingin melakukan apa yang seharusnya kulakukan sejak lama." Ia menatap lurus ke mata Anindita. "Maafkan aku." Suaranya mantap dan tulus. "Aku minta maaf untuk semuanya. Untuk kata-kataku di pesta itu, untuk egoku, untuk ketidakdewasaanku. Aku menghancurkan sesuatu yang baik karena kebodohanku, dan butuh berbulan-bulan bagiku untuk menyadarinya." Ia berbagi secara singkat bahwa ia telah kehilangan bisnisnya, tetapi itu menjadi titik balik baginya. Ia sedang mencoba membangunnya kembali dari awal, dengan cara yang lebih jujur. Ia juga mengatakan telah memutus semua kontak dengan Larissa dan mendoakan kebahagiaannya. "Aku dengar kau bahagia sekarang," lanjut Bramantio dengan senyum tipis. "Aku ikut senang, sungguh. Kau pantas mendapatkan yang lebih baik." Anindita merasakan ketulusan dalam setiap katanya. Beban terakhir yang bahkan tidak ia sadari sedang ia pikul, akhirnya terangkat. Tidak ada lagi amarah atau kekecewaan. Hanya kedamaian. "Terima kasih atas permintaan maafmu, Bram." "Dan aku menerimanya," jawab Anindita. "Aku harap kau juga bisa membangun kehidupan yang lebih baik untuk dirimu sendiri." Mereka berjabat tangan, sebuah jabat tangan yang menutup sebuah babak dengan damai dan dewasa. Ketika Anindita keluar dari kedai kopi itu, ia tahu bahwa kisah Bramantio Wicaksono telah benar-benar menjadi epilog dalam buku kehidupannya. Proyek galeri telah selesai 100%. Bangunan itu kini berdiri megah, perpaduan sempurna antara pesona dunia lama dan semangat baru. Untuk merayakannya sebelum pembukaan resmi yang megah, Arya membawa Anindita ke satu tempat lagi. "Ada satu tempat lagi yang ingin kutunjukkan padamu, tempat di mana aku selalu menemukan inspirasi untuk memulai sesuatu yang baru." Ia membawanya ke Taman Sari. Saat mereka tiba, matahari sore mulai terbenam, memandikan kompleks bersejarah itu dengan cahaya keemasan. Suasananya magis dan sakral.
Mereka berjalan di antara reruntuhan dan taman-taman tua, berbicara tentang sejarah, warisan, dan hal-hal yang bertahan melewati ujian waktu. Ketika matahari hampir menyentuh cakrawala, mewarnai langit dengan palet ungu, oranye, dan merah, Arya membawa Anindita ke sebuah titik dengan pemandangan yang sempurna. Ia berhenti dan berbalik menghadapnya. Ia tidak berlutut. Ia hanya mengambil kedua tangan Anindita ke dalam genggamannya yang hangat. Anindita Kusumawardhani, ia memulai, suaranya lembut tetapi penuh emosi. Kisah kita dimulai saat senja di sebuah mansion tua yang hampir hancur. Lalu kau datang dan mengubahnya menjadi tempat yang penuh cahaya dan harapan. Kau melakukan hal yang sama pada hidupku. Mata Anindita mulai berkaca-kaca. Aku ingin menghabiskan setiap senja dan setiap fajar dalam hidupku bersamamu. Aku ingin membangun sesuatu bersamamu yang akan bertahan melewati ujian waktu bukan dari batu, tetapi dari cinta dan rasa hormat, lanjutnya, sambil mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Di dalamnya ada sebuah cincin yang sederhana namun indah, dengan ukiran halus yang terinspirasi dari pagar besi tempat galeri yang mereka restorasi. Jelas ia merancangnya sendiri. Maukah kau menikah denganku? Di tengah keagungan taman bersejarah yang telah menjadi saksi ribuan matahari terbenam, dengan hati yang penuh kebahagiaan, Anindita menjawab dengan suara bergetar, "Ya, Arya, aku mau." Malam pembukaan galeri adalah perayaan yang spektakuler, bukan kemewahan yang kosong, tetapi perayaan yang penuh jiwa. Ruangan itu dipenuhi oleh seniman, kolektor, sahabat, dan keluarga. Musik jazz yang lembut berpadu dengan tawa dan percakapan hangat. Setiap karya seni yang dipajang seolah ikut bernyanyi, merayakan rumah barunya. Nama galeri itu adalah Renaissance, melambangkan awal yang baru. Anindita berdiri di tengah keramaian di samping tunangannya, Arya, mengenakan gaun elegan berwarna gading. Wajahnya memancarkan kebahagiaan yang tidak bisa ia sembunyikan. Matanya menyapu sisi ruangan, menyerap pemandangan yang seperti mimpi itu. Orang tuanya berdiri di sudut, menatapnya dengan bangga. Di seberang ruangan, ia melihat Larissa Handoko, yang datang bersama tunangannya. Mereka bertukar senyum singkat yang penuh pengertian. Malam itu, Anindita memberikan pidato singkat. Ia berbicara tentang filosofi di balik restorasi, tentang pentingnya menghormati masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih kuat. Saat ia berterima kasih kepada timnya, matanya bertemu dengan mata Arya. Semua orang di ruangan itu bisa melihat cinta dan kekaguman yang mengalir di antara mereka. Kemudian, saat acara sedang berlangsung meriah, Anindita dan Arya menyelinap ke halaman dalam, yang kini menjadi taman kecil di bawah atap kaca. Dari sana, mereka bisa melihat bulan purnama bersinar terang. Anindita menarik napas dalam-dalam, menghirup udara malam Yogyakarta yang sejuk. Ia teringat pesta pertunangannya setahun yang lalu, penghinaan, kebingungan, dan keputusan dingin yang ia ambil di akhir malam itu. Baiklah. Satu kata yang ia ucapkan saat itu bukanlah kata penyerahan diri. Itu adalah kata permulaan, kata yang membuka pintu menuju kehidupannya yang sesungguhnya. Ia telah melewati badai, merobohkan fondasi yang cacat, dan dengan sabar membangun kembali semuanya dari awal. Arya merangkulnya dari belakang. "Lihat apa yang kita bangun bersama," bisiknya. Anindita tersenyum dan menyandarkan kepalanya di bahu Arya. Namanya, Anindita, berarti kesempurnaan. Setelah gerhana yang panjang dan gelap, ia akhirnya bersinar lagi bukan dengan cahaya pinjaman, tetapi dengan cahayanya sendiri, utuh dan cemerlang. Dan di sampingnya ada Arya, pilar kekuatannya, konstanta dalam hidupnya, yang tidak akan pernah mencoba meredupkan sinarnya, tetapi akan selalu ada di sana untuk menyambut setiap fajar dan setiap senja bersamanya.